Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatul Hasanah, NPM 183102115. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Kesetaraan Gender Masyarakat Transmigrasi Etnis Jawa di Desa Sidamukti, Kabupaten Lawu Utara. Di sini saya akan mereplikasi judul dengan tema Konsep Gender Masyarakat Jawa di Desa Bandarjaya, Lampung Tengah. Apa sih kesetaraan gender itu? Kesetaraan gender merupakan salah satu hak kita, hak asasi kita sebagai manusia, hak untuk hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan, dan bebas menentukan pilihan hidup. Tidak hanya diberikan bagi para laki-laki, perempuan pun punya hak yang sama pada hakikatnya. Namun, sayangnya pada saat ini, perempuan seringkali dianggap lemah dan hanya menjadi sosok pelengkap saja. Terlebih lagi, adanya pola pikir bahwa peran perempuan hanya sebatas bekerja di dapur, di sumur, dan keluarga, mengurus keluarga dan anak. Sehingga pada akhirnya hal itu menjadi tidak penting lagi. Dalam konteks kesetaraan gender ini, kaum perempuan yang paling berpotensi mendapatkan perlakuan diskriminatif, meski tidak menutup pula kaum laki-laki pun mengalaminya. Bagaimana sih pandangan kesetaraan gender ini menurut agama Islam? Seperti yang kita ketahui bahwa Islam sangat menjunjung tinggi kaum perempuan. Ada kalanya penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang parsial menyebabkan ketidakmakan peran berdasarkan gender yang masih terjadi di dalam masyarakat. Di sini Al-Quran memberikan pandangan optimis terhadap kedudukan dan keberadaan. Allah sudah menciptakan bentuk fisik dan tabiat wanita berbeda dengan pria. Karena kaum pria diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu fisik maupun mental atas kaum wanita, sehingga pantas banget kalau kaum pria ini sebagai pemimpin dari kaum wanita. Allah sudah menciptakan bentuk fisik dan tabiat wanita berbeda dengan kaum pria. Kaum pria diperuntukkan baik fisik maupun mentalnya berbeda, sehingga pantas kaum pria ini jadikan pemimpin atas kaum wanita yang terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 35. Sehingga secara asal nafkah bagi keluarga itu ditanggung jawab oleh kaum laki-laki. Menurut Asy-Syaikh Ibnu Baz, dia berkata, Islam menetapkan masing-masing dari suami istri memiliki kewajiban yang khusus agar keduanya menjalankan perannya, hingga ia sempurnalah bangunan masyarakat di dalam dan di luar rumah. Dalam perspektif Islam itu sendiri, semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdasarkan kodratnya masing-masing. Para pemikir Islam mengartikan kesetaraan gender etnis Jawa Transmigrasi Bandarjaya, Lampung Tengah. Perbedaan biologis memberikan indikasi dan implikasi bahwa di antara kedua jenis tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda. Begitupun dalam masyarakat etnis Jawa. Meskipun perempuan atau istri ikut bekerja untuk membantu suami memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, namun dia harus mengingat kodratnya sebagai perempuan. Dalam masyarakat etnis Jawa, keduanya bekerja sama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan berkeluarga. Dan konstekstual serta dan situasional sebagai situasi atau keadaan, bukan berdasarkan perhitungan secara matematis yang tidak bersifat universal. Dalam teori ini, adanya pendekatan khusus yang diberikan kepada para wanita, keinginan untuk diakui dan dianggap sama dalam ikut serta dalam berbagai bidang kehidupan menjadi salah satu hak yang ingin diperjuangkan dan untuk memperoleh haknya sebagai manusia. Dalam beberapa hal, masih tetap ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan. Bagaimanapun juga, fungsi organ reproduksi bagi perempuan berfungsi konsensui logis dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam masyarakat etnis Jawa ini,
tidak ada permasalahan yang mereka alami dalam hidupnya sebagai perempuan. Sehingga ia membuat merasa tidak adanya diskriminasi. Selain itu, antara laki-laki dan perempuan juga dia memiliki hak yang sama dalam ikut serta dalam berbagai bidang kehidupan. Faktor yang mempengaruhi terjadinya kesetaraan gender dalam masyarakat transmigrasi etnis Jawa di Desa Bandarjaya Kecamatan Terbagi Besar, pada dasarnya hanya semua orang itu bersepakat bahwa perempuan dan laki-laki itu berbeda. Namun, gender sendiri bukanlah jenis kelamin laki-laki dan perempuan sebagai pemberian Tuhan, melainkan gender ini lebih ditekankan pada perbedaan peranan dan fungsi yang ada lalu dibuat oleh masyarakat itu sendiri. Dalam kehidupan realitasnya telah terjadi perbedaan peran sosial laki-laki dan perempuan yang melahirkan perbedaan status sosial dalam masyarakat etnis Jawa tersebut. Laki-laki lebih diunggulkan daripada perempuan melalui konstruksi sosial. Namun, hal ini terjadi pada perempuan atau istrinya di Desa Bandarjaya ini. Karena dalam masyarakat etnis Jawa, hal yang mendasari terjadinya kesetaraan gender adalah faktor ekonomi dan sudah bekerja sebelum menikah, di mana para perempuan itu sendiri atau istri harus nurut dan membantu suami untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan di dalam review jurnal kesetaraan gender transmigrasi etnis Jawa di Desa Bandarjaya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.